Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sauji, dipanggil Om. Halo, Assalamualaikum Netter. Itu tadi adalah potongan video Ahmad yang dia telah memviralkan seorang anak kecil dari daerah Bojonggede Bogor menangis kelaparan. Anak itu teriak, "Ma, aku mau makan, ma, aku lapar." Tetapi ibunya justru membentak ya. Kalian udah lihat video viral yang anak kecil nangis-nangis minta makan ke ibunya? Videonya jadi viral tuh di internet. Kalau kalian jadi kepala desanya, apa yang kalian lakukan? Kalau logika kalian sehat, kalian pasti membantu kalau ada warga kalian yang kesusahan. Inilah sosok kepala desa Rawapanjang, Bojonggede Bogor bernama Muhammad Agus yang menjadi sorotan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih seputar pembahasan tentang bocah viral kemarin yang menangis akibat kelaparan ketika meminta makan kepada ibunya, justru malah dibentak dan akhirnya ditolonglah oleh seorang pemuda, dan pemuda tersebut memvideokan hingga sampai viral. Anehnya di negara kita, kalau viral baru ditindak, dan anehnya lagi justru kepala desanya ini merasa hal tersebut membuat desanya tercemar. Padahal fakta dan kenyataannya ada seorang anak yang menangis kelaparan. Ini sangat disayangkan ya. Kenapa sih pemerintah kita ini kalau dikritik seolah-olah nggak mau? Bahkan ketika ada seorang pemuda yang menyuarakan hal tentang kebenaran, justru seolah-olah dianggap merusak citra nama baik desa tersebut. Ini sangat disayangkan ya. Sekelas pejabat kepala desa harusnya di mana dia itu bekerja melayani masyarakat, menanyakan situasi dan kondisi desanya. Kok bisa-bisanya sampai nggak tahu situasi dan kondisi desanya? Kepala desa ini kerjanya buat apa saja? Padahal kemarin sudah demo rame-rame di Jakarta, satu Indonesia, seluruh kepala desa Indonesia minta jabatannya diperpanjang, tapi fakta dan kenyataannya kerjanya itu loh kurang maksimal. Ini fakta ya, sering terjadi ini di desa-desa seluruh Indonesia. Bahkan mungkin kebanyakan kepala desa di Indonesia, mereka ini kerjanya nggak pernah keliling desa, masuk kantor, pulang gitu aja. Bahkan di desa saya sendiri, rumah adik saya yang hampir longsor, sampai rakyatnya harus mengadu ke kepala desanya. Sampai sekarang nggak diperbaiki. Nanti kalau pulang pasti akan saya viralkan. Sebab di Indonesia ini kalau nggak diviralkan, nggak akan ditangani. Aneh sih, tapi fakta dan kenyataannya seperti itu. Mungkin kalau ini terjadi di negara lain, pejabatnya sudah mengundurkan diri. Tapi kalau di Konoha, pejabatnya itu malah merasa seolah-olah paling benar. Masyarakat dilarang mengkritik seolah-olah. Nasib baik netizen bersuara. Kalau netizen nggak bersuara, mungkin kepala desa ini semakin menjadi-jadi. Jadi untuk sahabat-sahabatku, dimanapun kalian berada, kalau andai kata ada hal-hal yang kurang baik dari pejabat-pejabat yang bertugas, diviralin aja, nggak perlu takut. Kita sebagai rakyat juga perlu untuk mengkritik tugas mereka, karena mereka juga dibayar dari uang rakyat. Sangat disayangkan apabila pejabat desa berperilaku seperti itu. Tentunya mencoreng nama baik pejabat-pejabat yang ada di seluruh Indonesia. Tapi mau bagaimanapun, di tempat kita memang kenyataannya seperti itu. Tak viral, tak ditangani. Dan berikut pernyataan komentar netizen terkait viralnya bocah menangis kelaparan. Berikut kita simak videonya.
Inilah sosok kepala desa Rawapanjang, Bojonggede, Bogor bernama Muhammad Agus yang menjadi sorotan. Pak Kades ini jadi perbincangan netizen usai mengancam mengunggah video anak kelaparan untuk dilaporkan ke polisi karena menyebarkan video itu tanpa izin. Nah, karena sikap Pak Kades ini akhirnya banyak yang penasaran nih dengan program kerjanya Pak Kades. Katanya Pak Kades Muhammad Agus ini memiliki program kerja mensejahterakan warganya. Salah satunya memberikan beasiswa pada anak yatim dan duafa. Bahkan ia juga akan membangun kantor desa modern. Wah, harusnya si Pak Kades ini tertolong dengan adanya warga yang gercep unggah video dan tolongin itu bocah. Coba kalau nunggu bapak bantu keburu kelaparan berhari-hari, Pak. Bahkan ya bisa meninggal. Begini nih sikap pemerintah kita, nggak siap kalau dikritik atau dikasih saran. Bisa aja kan staf Pak Kades yang nggak becus kerja? Entahlah, gimana menurut kalian guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Saugi, dipanggil Halo, Assalamualaikum Meter. Itu tadi adalah potongan video Ahmad yang dia telah memviralkan seorang anak kecil dari daerah Bojonggede, Bogor menangis kelaparan. Anak itu teriak, "Ma, aku mau makan, ma, aku lapar." Tetapi ibunya justru membentak ya dengan mengatakan maknya nggak punya duit, makannya nanti kalau ayahnya pulang. Ini Betul, Mbak. yang harus netizen kerahkan kekuatan kita. Pemerintah mulai dari daerah sampai pusat selalu maunya rakyatnya kelihatan subur-subur aja, kelihatan makmur-makmur saja, kelihatan baik-baik saja, sehingga orang-orang yang berani mengupload video ketika ada kemiskinan, ketika ada penyiksaan, atau ketika ada masyarakat yang nggak mampu tetapi terbengkalai oleh Betul. aparat setempat, kalau belum viral, belum dibantu, itu harus meminta maaf. Ini contohnya Ahmad. Aku yakin Ahmad itu hanya membacakan permintaan maaf tadi. Ahmad itu nggak salah. Di situ dikatakan dia melanggar ya, mungkin yang dimaksud melanggar UU ITE karena nggak izin dulu sama keluarga untuk upload. Kalau izin dulu nggak bakalan boleh, dan nggak bakalan ada masyarakat yang tahu bahwa di salah satu titik ya rakyat di sana, di rumah salah satu warga di Bojonggede itu ada anak yang segitu miskinnya ya, sampai minta makan itu harus nangis, harus teriak karena nggak kuat menahan lapar. Bahkan Ahmad tadi mengatakan bahwa hal yang diupload itu tidak sebenarnya, padahal itu jelas-jelas rekaman. Kalau pemerintah terus bersikap seperti ini, nggak mau merefleksi dan nggak mau menintrospeksi, ya introspeksi itu penting ya, introspeksi itu. Jadi jangan sedikit-sedikit malu. Terus orang yang memberitakan bahwa ada saudaranya yang miskin, ada saudaranya yang butuh makan, itu harus minta maaf seolah-olah dia melakukan kejahatan ITE. Seolah-olah dia melakukan kejahatan ITE. Padahal ketika video ini viral, akhirnya bantuan pun datang berbondong-bondong ke rumah anak kecil yang menangis kelaparan tadi. Gini amat sih negeriku. Kalau ketahuan ada yang miskin, kelaparan dan butuh makanan, harus diklarifikasi oleh orang yang memberitakan bahwa video itu tidak benar, bahwa dia itu melanggar undang-undang, dia itu minta maaf. Ini pasti yang keberatan itu RT, RW, kelurahan, tadi disebutkan ya, kayak pemuka agama. Ini kondisi ya. Salam. Lama-lama masyarakat ini akan ketakutan ya menyampaikan berita apapun tentang saudara-saudara yang ada di sekitar lingkungannya. Pak RT, Pak RT nggak usah malu, Pak RW juga nggak usah malu. Anda harusnya bersyukur. Betul, Mbak. Mungkin Anda nggak sempet ya berkeliling mengontrol warga Anda.
Ini ada yang bantu Ahmad tadi. Ya kalaupun misalnya Anda membantu kan paling sekedarnya yang Anda beri ya, mungkin minta juga ke masyarakat. Tapi kalau viral bantuan itu jadi banyak. Termasuk si ibu anak ini katanya ketika didatangi oleh ada ya yang membawa anak ini belanja ke minimarket, ke restoran, dan si ibunya tuh nggak ada pergi. Bisa jadi mungkin ibunya juga malu. Bu, ibu nggak usah malu. Kalau emang kondisi ibu miskin, ibu nggak usah malu. Kalau memang kondisi ibu membutuhkan, ibu enggak usah malu ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan ibu, kalau ibu butuh dibantu, ibu nggak usah malu, ibu nggak usah pergi, ibu hadapi aja orang-orang yang bersimpati kepada ibu. Percayalah, mungkin di lingkungan ibu sedikit yang bersimpati, tapi di luar sana banyak. Tapi emang banyak banget ya kejadian kalau orang-orang yang butuh bantuan, terutama mereka yang fakir miskin gitu, kalau udah viral kan banyak bantuan tuh dari jauh gitu ya. Mungkin dari selebgram, dari para sultan, dari para dermawan. Baru tuh yang di sekitar lingkungan dia turun membantu. Padahal sejak awal mungkin menjadi bagian mereka kan. Nah, sekarang untuk pemerintah. Anak-anak ini kan sebetulnya harus dipelihara oleh negara ya. Kita miris banget ya. Ini anak-anak miskin dipertontonkan setiap hari. Anak-anak yang trauma secara psikis itu juga setiap hari muncul lewat di berita ya. Kita lihat nih kemarin itu ada 2 anak yang berduka karena ibunya nafasnya dirampas oleh ayahnya di Cimahi. Ada anak di Bandung sama 2 anak yang ibunya nafasnya dirampas oleh rekan kerjanya. Kemarin ada 2 anak di Manado, yang satu bayi, yang satu balita ya. Nah, yang satu udah usia 6 tahun, yang melihat dengan langsung ibunya dieksekusi oleh ayahnya di depan mata. Nah, bagaimana mengharapkan para generasi muda ke depan, anak-anak bangsa ini bisa membawa negara ini dari kesulitan, terutama ya misalnya kesulitan akan hutang yang melilit negara kita, pembangunan yang tidak merata, pendidikan yang belum seharusnya dan sebagainya. Kalau ya derita-derita dan trauma-trauma ini banyak menimpa anak-anak kita. Maunya sih anak-anak bangsa ini dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh bahagia, ya. Bukan berarti dia diberi kebebasan untuk main, tidak. Mungkin dia ada batasnya. Ketika bermain dibahagiakan dalam bermain, ketika belajar bahagiakan dalam belajar. Betul, Mbak. Ketika beribadah dia pun harus berbahagia dalam beribadah. Baru ke depan itu yang namanya generasi emas itu bisa tercapai kalau belajarnya mereka bahagia, mencapai capaian pembelajaran. Begitupun dia saat beribadah juga bermain, semua dilakukan dengan bahagia. Nah, karena anak-anak yang bahagia ini pasti dia akan memiliki kekuatan yang lebih panjang, lebih lama dan lebih kuat untuk belajar juga untuk beribadah. Dan dia bisa betul-betul menghabiskan ya seperti apa masa bermain. Ini bermain bukan berarti Anda memikir anak-anak balita aja yang bermain di playground ya kan, karena orang-orang anak-anak remaja yang masih menempuh masa sekolah juga ada masanya ya, harus hiburan, harus bermain. Jadi memang mempersiapkan generasi emas bukan melulu dengan mengobrak-abrik kurikulum. Mempersiapkan generasi emas itu bukan melulu hanya memperhatikan misalnya oh dia pertemuannya begini-begini. Ingatlah jauh di luar itu semua ada satu. Bagaimana kesehatan mental mereka anak-anak Indonesia ini dijaga. Sekolah menjadi menyenangkan, ibadah menjadi menyenangkan ya, bermain juga menjadi menyenangkan. Dan ingat, pemerintah nggak usah malu kalau dijembreng di hadapan Anda sesuatu yang nggak kedeteksi oleh Anda. Mungkin bisa jadi pemerintah kelurahan di sana yang kelurahan di wilayah Bojonggede itu dia melakukan ya monitoring terhadap masyarakat, tapi bisa aja sih ada yang nggak kedeteksi sampai ada anak yang lapar minta makan. Bang Ahmad tetap semangat, Anda tidak salah. Netizen, bisa nggak sih Anda bantu kekuatan untuk menunjukkan bahwa Bang Betul, Ahmad Mbak. yang memviralkan video anak yang lapar ini tidak salah. Terima kasih, selamat berpikir, bahagiakan, ceriakan anak Indonesia. Itu salah satu jalan juga untuk menuju generasi emas 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalian udah lihat video viral yang anak kecil nangis-nangis minta makan ke ibunya? Videonya jadi viral tuh di internet. Kalau kalian jadi kepala desanya, apa yang kalian lakukan? Kalau logika kalian sehat, kalian pasti membantu kalau ada warga kalian yang kesusahan. Namanya juga kepala desa. Memang itu kan tugasnya. Tapi kalau kalian sebagai kepala desa yang cacat logika, kalian bakal melaporkan orang yang memviralkan video tersebut. Karena dianggap pencemaran nama baik desa kalian. Loh. Bukannya harusnya seneng ya ada yang mengkoreksi tugas kita. Kok malah tersinggung? Ya, karena mental kita orang Indonesia kebanyakan adalah anti menerima kritikan. Harapannya ke depan saya sebagai masyarakat tentunya juga menginginkan para pemimpin yang ada di Indonesia ini berbuat sebaik-baik mungkin untuk para warganya, dan tentunya dana daripada pemerintah dikhususkan untuk rakyatnya harus diamanahkan, jangan dikorupsi. Bagaimana mau Indonesia menjadi negara Indonesia emas di tahun 2045 kalau para pejabatnya masih suka korupsi? Dan permasalahan utama di Indonesia ini soal korupsi ya, yang begitu sangat mengakar dari kepala desa hingga sampai ke atasannya. Ini sangat disayangkan apabila ada warganya yang sampai kelaparan. Padahal Indonesia ini kalau dipikir-pikir negaranya ini kaya loh. Pertanian ada, perikanan ada, nikel, tambang emas ada. Tapi semua itu hanya dirasakan oleh para pengusaha-pengusaha dan juga para pejabat-pejabatnya. Rakyatnya sebagian masih hidup di dalam kekurangan. Dan kalau kita membuat video seperti ini, banyak yang marah, banyak yang berkomentar yang bukan-bukan. Padahal tujuan video ini bertujuan untuk mengkritik supaya kedepannya para pejabat-pejabat bertugas lebih baik. Jangan kita membuat video-video yang seolah-olah kita paling sempurna, tapi kekurangan kita tidak boleh ditunjukkan di mata publik. Ini sungguh sangat disayangkan apabila ada yang berbuat sedemikian rupa, sedikit-sedikit dilaporin, katanya pencemaran nama baik. Ini sungguh sangat disayangkan ya. Dan berkat Mas Ahmad, anak-anak yang menangis kelaparan meminta makan kepada ibunya akhirnya mendapat bantuan yang begitu sangat banyak. Sesuatu yang sangat luar biasa ya, dan patut diacungi jempol Mas Ahmad. Mungkin kalau Mas Ahmad tidak memviralkan video anak tersebut, saya rasa anak tersebut tidak akan mendapat bantuan. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan bermanfaat buat para sahabat-sahabatku semua. Tentunya harus dikritik kalau tindakannya tidak benar. Kira-kira seperti itu ya. Tugas pemerintah harus mensejahterakan rakyatnya. Dan hasil dari kekayaan dari negara juga harus buat untuk rakyatnya. Jangan sampai hasil kekayaan dari negara dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini sangat disayangkan ya. Semoga video ini bisa memberi informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Assalamualaikum. Kiranya suka dengan kontennya Bang Tuhan Channel, silakan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua.